66 people. Di awal film, kita diperlihatkan sekumpulan manusia yang sedang party tanpa menghiraukan penyebaran virus COVID-19. Namun, bukan hal itu yang kita mau bahas, tetapi kepada seorang gadis yang berbaju merah ini, yang nampaknya sedang nge-fly sampai-sampai dia tak sadarkan diri sudah berada di tengah jalan yang padat, dan berakhir tewas ketabrak mobil. I like how we've gone from sort of business as a lot. Oh, if wishing made it so. Lalu beberapa saat kemudian di klub milik Oliver, dia didatangi oleh si detektif yang mengabarkan bahwa ada kecelakaan yang tidak jauh dari klubnya. Dia pun mengabarkan bahwa si korban itu sedang mengkonsumsi narkoba dan mencurigai klub milik Oliver yang telah mengedarkannya. Tetapi Oliver membantah tuduhan itu. Lalu sebelum si detektif pergi, dia pun memperingati Oliver. Lalu sesaat detektif sudah pergi, Oliver pun meminta daftar nama pegawainya kepada Tommy, karena Oliver ingin mencari tahu siapa pengedar yang bekerja di klubnya itu. Berpindah ke detektif yang sedang bersama dokter rumah sakit jiwa. Lalu sesaat mereka ingin ke tempat Deacon dirawat, ternyata di sana ada Oliver yang sedang menanyainya Deacon tentang siapa yang mengedarkan obat terlarang tersebut. Tetapi si detektif keburu sampai dan dia pun kabur. Oliver pun flashback, nampak Shadow dan Steve sedang sparring tetapi dimenangkan oleh Shadow. Sesaat mereka istirahat, dia pun menanyai Oliver, apakah Oliver dapat bertarung? Lalu Steve yang menjawab, dia dapat bertarung tetapi seperti perempuan. Hehehe. Nampaknya Oliver sedang dibully ya guys. Berpindah ke John yang nampaknya masih memikirkan Deadshot yang telah membunuh adik satu-satunya itu. Tetapi adik iparnya datang dan menghiburnya. Sesaat adik iparnya itu memberikan sinyal untuk dibelai, tiba-tiba HP berdering yang ternyata Oliver memanggilnya. Dia pun pamit, nampak wajah adik iparnya yang cemberut. Singkatnya mereka pun bertemu. Lalu berita TV nasional memberitahukan tentang kota yang sedang berperang melawan narkoba. Sesaat John dan Oliver berpikir tentang siapa yang menyebarkannya lagi, tiba-tiba Feli datang dan memperlihatkan berita yang mengabarkan bahwa 1 jam yang lalu Deacon telah kabur dari rumah sakit jiwa. Mendengar hal itu seketika Oliver membanting meja dan film pun dimulai. Cerita pun berlanjut ke detektif yang sedang mendengarkan penjelasan dokter terkait kaburnya Deacon. Namun sesaat si detektif ingin pergi, dokter pun memperingatinya untuk berhati-hati karena Deacon orang yang sangat berbahaya. Di luar gedung, detektif pun menjelaskan kepada temannya dia mencurigai Tommy dikarenakan nomor terakhir yang dihubungi Veronica yang merupakan korban di awal film adalah Tommy. Lalu dia pun mengatakan akan mencoba menyelidikinya. Di malam harinya kita diperlihatkan sesosok pria yang sedang membeli obat vertigo di sebuah gang sempit dan gelap. Usut punya usut, ternyata itu adalah si John yang mencoba menyelidiki pengedaran obat tersebut. Lalu Feli menyampaikan bahwa alat pelacak telah diaktifkan, yang berarti si John telah memasang alat pelacak ke semua para pengedar narkoba yang dia temui malam ini. Berpindah ke apartemen Laurel yang kedatangan ayahnya. Sesaat dia diajak makan malam bersama, ayahnya pun to the point ke Tommy tentang kematian seorang wanita di awal film. Tommy mencoba menyangkal, tetapi detektif membahas tentang kehilangnya uang dari klub tersebut sebanyak $10.000 dan dia pun mencurigai Tommy menyalahgunakan ke obat-obatan. Lalu Laurel datang dan membantu Tommy sehingga ayahnya pun pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat yang berbeda nampak Oliver yang sudah siap beraksi, lalu dia tiba-tiba flashback. Kini nampak Oliver yang sedang dilatih memukul genangan air di mangkuk terus-terusan. Lalu Feli mengirimkan Oliver sebuah alamat GPS yang membuatnya bergegas pergi. Berpindah di tempat kumuh, tiba-tiba kedatangan 2 buah mobil yang nampaknya itu adalah sang pengedar. Namun sesaat dia menjual narkoba, tiba-tiba
Lalu berpindah di sebuah keramaian. Di sana seseorang yang sudah nge-fly dengan obat vertigo merampas senjata dari petugas yang seketika itu membuat panik para pengunjung. Namun hal itu juga terpantau dari komputer Feli. Sesaat sudah melihat rekaman CCTV, Oliver pun membuat ramuan yang dapat menstabilkan jiwa dari orang tersebut. Sesaat Oliver ingin pergi, dia pun meminta Feli untuk menghubungkannya ke John. Berpindah ke John yang menolak telepon dari Feli. Ternyata saat ini John sedang bertemu dengan temannya yang mungkin dari agen rahasia. Lalu dia pun meminta bantuan wanita untuk membereskan The Shot. Lalu setelah berkas flash disk diberikan, mereka pun berpisah. Lalu berpindah ke Tommy yang lagi didatangi oleh si detektif demi menguak hilangnya uang $10.000 yang membuat si detektif mencurigai kalau uang itu disalahgunakan untuk narkoba. Namun sesaat detektif ingin melakukan penggeledahan, dengan cerdasnya Tommy mempertanyakan surat izin penggeledahan tersebut yang membuat detektif batal melakukannya. Berlanjut di tempat kegaduhan, sesaat orang tersebut lagi mengancam para pengunjung, tiba-tiba lampu padam. Namun naas bagi si pecandu, sesaat Oliver ingin menolongnya, dia pun kabur tewas. Lalu Oliver pun flashback. Nampak Oliver dan Shadow kini saling bertukar cerita, yang ternyata Yao Fei bukanlah seorang kriminal. Dia hanyalah korban politik Cina yang dikirim untuk menjadi kambing hitam dari kesarakan kaum elit Cina. Lalu anaknya ini dia diculik sesaat itu. Tahu-taunya bangun sudah berada di pulau itu. Lalu berpindah ke Tommy yang lagi asik-asiknya bersiuman. Tiba-tiba si detektif datang dengan sekelompok polisi dan surat izin penggeledahan. Tommy pun terdiam 1000 kata. Namun ruang yang ingin pertama diperiksa oleh si detektif adalah markas dari Grand Arrow. Lalu dengan wajah yang sangat bete, Oliver pun membuka pintu tersebut dan polisi pun masuk. Nampak wajah Oliver yang terheran-heran, yang tadinya markasnya telah berubah menjadi gudang botol minuman. Detektif pun tak mendapatkan apa-apa dan berpindah ke tempat lain. Lalu kini Oliver dan Tommy bertengkar dikarenakan Tommy masih tidak menerima Oliver yang menjadi hakim jalanan. Singkatnya mereka selesai bertengkar, lanjut si John juga datang dan Oliver bertengkar dengannya dikarenakan dia tak ada saat dia dibutuhkan. Namun John punya alasan, yaitu sedang menyelidiki Deadshot, sehingga Oliver pun tidak jadi marah. Beberapa saat kemudian Feli datang ke markas dan dia mendapatkan Oliver yang sedang beres-beres. Oliver pun berdiskusi perihal Deacon. Lalu Oliver pun berasumsi bahwa Deacon tidak benar-benar kabur dari rumah sakit jiwa, tetapi dia pasti bersembunyi di area rumah sakit jiwa. Dia pun bergegas pergi. Kini Oliver sudah tiba di rumah sakit jiwa. Setelah beberapa saat dia pun mendapati Deacon dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sesaat dia menyuruh Deacon berbalik, tiba-tiba Oliver dipukul dari belakang, yang ternyata dalang dari semua itu adalah dokter rumah sakit jiwa itu sendiri. Oliver Queen. Kini Oliver telah sadar. Lalu dokter pun menjelaskan bahwa dia sengaja melakukan modifikasi obat agar dia bisa menjadi miliarder. Lalu dokter pun meminumkan narkoba itu ke Oliver agar Oliver tewas karena overdosis. Namun Oliver membuat ledakan kecil yang membuat dia dapat menyuntikkan obat penawar. Lalu tiba-tiba si John datang dan menghajar mereka semua. Kini Oliver berhasil mengejar si dokter. Dengan kondisi yang sedikit ngefly, dia pun berhasil membunuh dokter itu juga. Lalu berpindah ke Deacon yang ngoceh nggak jelas. Oliver pun langsung menarik busur, tetapi Oliver ragu untuk membunuhnya. Lalu dia dan John pun pergi begitu saja.
Kini di klub milik Oliver, dia pun meminta maaf ke Tommy atas tuduhannya terkait narkoba itu. Tetapi Tommy masih kesal dan dia pun meminta berhenti kerja dan pergi begitu saja. What I've become. Thing you've become, but you. I quit. Kini Oliver bertanya ke Shadow apa yang kita lakukan, lalu Shadow pun malah berdongeng yang membuat Steve bosan. Dia pun mendesak Shadow untuk mengajarkan Oliver bertarung. Lalu Shadow pun mengambil busur dan mengajarkan cara memegang busur yang benar. Alhasil Oliver pun tersenyum. Berpindah ke detektif yang sedang termenung sendiri di bar. Tiba-tiba Laurel datang menghibur ayahnya. Lalu detektif pun bercerita bahwa Veronica, wanita yang meninggal di awal film tadi, mendapatkan narkoba itu dari rekan kerjanya dan bukan dari klub tersebut. Detektif pun menyesali telah menuduh Tommy. Lalu Laurel pun memotivasi ayahnya itu sehingga detektif pun dapat tersenyum. Berpindah ke markas Oliver yang sedang termenung melihat markasnya yang kini berantakan. Tiba-tiba John datang dan mereka pun saling berbaikan karena cekcok sebelumnya. Lalu Oliver pun memperlihatkan foto Deadshot yang sepertinya Oliver dan John akan mencari keberadaan dari Deadshot dan membalaskan dendam dari kematian adik John. But the nightclub. Dan di tempat yang berbeda, Tommy menceritakan masalahnya ke ayahnya dan dia meminta pekerjaan dari ayahnya yang nampaknya bukan pekerjaan yang baik dikarenakan senyum Tommy ya guys yang mencurigakan. Hal itu pun disambut baik oleh ayahnya dan film pun selesai.